Halo, Cancer. Welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang nggak tahan. Banyak yang mulai melirik kamu dan kamu jadi sorotan. Seperti apakah energi kamu yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, The Magician. Aku merasakan bahwasanya kamu itu adalah sosok yang selalu membuat keajaiban-keajaiban. Ya, inilah yang membuat kamu itu semakin dilirik, semakin dicari, semakin diinginkan, begitu. Bahkan kamu juga menjadi sorotan publik, ya. Dan semua itu terkadang tidak hanya dengan apa yang kamu miliki dalam hal positif, namun dari hal-hal negatif ya, mungkin contohnya di mana kamu yang sering dimanfaatkan dulunya, di mana kamu yang sering disakiti dulunya, gitu ya. Dan ternyata semua berawal dari hal itu membuat kamu bisa menunjukkan sekarang ini kamu tidak seperti itu lagi. Kamu tidak mudah disakiti, kamu tidak mudah dikhianati lagi, kamu tidak mudah untuk dipermainkan lagi, gitu loh. Kamu membuat sebuah keajaiban pada diri kamu. Ini yang membuat orang-orang ngerasa kagum, ngerasa mungkin tercengang, gitu ya, melihat perubahan kamu. Karena udah capek jadi orang seperti itu, gitu loh. Ya. Nah, jadi kamu itu membuat diri kamu itu bagaimana berkarisma, ya. Kamu membuat diri kamu semenarik mungkin. Ya, mungkin kamu menjadi orang yang elegan, atau kamu perempuan yang elegan, kamu laki-laki yang berkelas, begitu ya. Kamu mungkin tidak akan menjadi sosok yang murahan, gitu ya. Murahan itu bukan arti negatif ya. Maksudnya itu kamu tidak mudah lagi mungkin. Yuk, aku mau teman sama kamu nih. Kamu bukan menolak ya. Kamu hanya saja mengetahui, merasakan kalau orang yang kamu tolak itu dia bukan orang yang baik, gitu loh. Kalau dulu mungkin iya, kamu selalu intinya berteman sama siapa saja. Ternyata banyak dari mereka-mereka yang berteman dengan kamu itu memanfaatkan kamu. Makanya kamu tidak menginginkan hal itu terjadi lagi pada diri kamu. Kamu selalu membatasi diri di sini. Seolah ya di saat kamu sendiri, kamu bisa menunjukkan bahwasanya kamu itu juga termasuk seseorang yang multitalenta. Kamu bisa melakukan sendiri, gitu loh. Kamu mengandalkan Tuhan dalam hidup kamu. Kamu melibatkan semesta di sini. Karena kamu sadar, berharap kepada manusia itu kita akan kecewa dan celaka. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan bahagia, gitu loh. Jadi kamu memegang prinsip itu. Walaupun terkadang ada juga yang membantu kamu, tapi itu mungkin yang membantu kamu itu seperti mungkin malaikat penolong kamu, malaikat penjaga kamu, mungkin dalam wujud manusia, begitu ya. Jadi kita tidak akan pernah menyadari bahwasanya kita itu seolah kalau kita berharap kepada Tuhan, ya mungkin Tuhan membantu kita mungkin dalam hal semangat diri kita, tenaga kita, kekuatan kita, begitu. Itu kamu. Karena kamu sudah capek nih dikhianati, kamu sudah capek dimanfaatkan, begitu. Karena kamu itu termasuk orang yang baik. Kamu juga orang yang tidak tegaan. Kamu itu kayak melihat seseorang aja yang lagi sedih misalnya, atau lagi butuh bantuan, ya kamu cepat membantu. Apalagi mungkin ada seseorang yang bercerita kepada kamu, aku ini loh orangnya susah hidupnya, aku itu kayak begini begitu, kayak dia ngeluh ke kamu dengan mudah untuk membantu dia.
Padahal kamu bisa berpikir kan, orang yang cerita seperti itu dia sebenarnya sehat, dia masih tegak berdiri, sebenarnya bisa berusaha, dan sebenarnya tidak bisa meminta-minta. Nah, di situ kamu tidak ingin lagi hal itu terjadi pada kamu. Ya. Nah, jadi di sini kamu akan melupakan semua hal itu. Walaupun ada orang yang menyakiti kamu, walaupun ada orang yang mengkhianati kamu akan melupakan, bahkan memaafkan. Nah, itu juga akan membuat orang-orang tersebut menyadari kesalahannya. Ya, mungkin mereka beranggapan ya, mereka mungkin mengatakan juga ya, tidak beranggapan, bahkan mereka melihat realitanya, bahwasanya kamu itu baik. Kamu itu baik banget ya. Aku yang punya salah, kamu bisa maafin. Orang lain mungkin belum tentu bisa maafin. Ya, nah itu membuat mereka akhirnya berubah. Ya, aku salah sih sebenarnya. Sama halnya juga mungkin dalam hal percintaan. Gimana kamu mungkin pernah dikhianati gitu ya, kamu diselingkuhin. Tahu-tahu ya dengan kehebatan kamu saat ini, kamu menunjukkan nih kualitas diri kamu saat ini ya. Kalau dulu mungkin kamu bermain di balik layar, sekarang kamu akan bisa tampil begitu loh. Itu hebatnya kamu saat ini. Kamu udah mulai punya keberanian untuk action, untuk bertindak, untuk memperlihatkan kepada dunia ya. Karena kamu itu punya talenta, kamu itu orang yang berhak untuk bahagia. Sehingga akhirnya orang-orang yang tadinya pernah menyepelekan kamu gitu ya, sekarang mereka udah berbalik, bahkan mengejar-ngejar kamu, mendekati kamu kembali ya. Apalagi dia itu seorang mantan ya, seorang mantan. Nah, ini gambaran kamu itu makin bersinar, kamu itu makin menunjukkan aura positif kamu ya. Walaupun terkadang kamu juga pernah ngerasakan hidup itu kayak apa ya, kayak sedih banget gitu ya, yang sering kamu rasakan. Hidup itu seolah-olah kayak tidak adil sama kamu. Kamu pernah ngerasakan hal itu. Tapi itu semua kamu abaikan, kembali kamu mengingat kepada Tuhan. Maka disitulah kamu makin bersinar. Tuhan memberikan sebuah cahaya ke dalam jiwa kamu, membuat ya kamu itu terlihat menjadi orang yang baik di mata orang-orang yang positif ya. Kalau di mata orang-orang yang negatif, ya kamu itu tidak akan pernah baik. Bahkan mereka akan iri kepada kamu. Dengan pencapaian-pencapaian kamu, mereka itu tidak terima. Begitu. Ya, aku melihat kamu itu makin bersinar. Saat ini, kamu harus benar-benar kayak manfaatkan keadaan ini. Di saat kamu makin bersinar, di saat orang-orang banyak mengejar kamu, ya di situ kamu intinya manfaatkanlah untuk mendekati orang-orang yang mungkin yang positif lah. Kalau negatif kan pasti akan toksik nantinya. Tapi kalau positif itu pasti akan membangun sifatnya. Apalagi kalau dalam pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang positif gitu ya, itu pasti mengarah kepada edukasi, ke support sistemnya kita gitu loh. Jadi kita bersemangat. Tapi kalau orang-orang yang toksik, ceritanya itu terkadang menggibah lah, pamer inilah, pamer itulah gitu ya. Nah, itu kamu menghindari hal itu. Makanya di sini saatnya kamu selektif untuk memilih. Karena pasti banyak nih orang-orang mulai mendekat ke kamu. Apalagi mungkin dengan kamu saat ini bersinar, kamu mungkin sudah sukses, memiliki jabatan, atau bahkan kamu di sini adalah sosok yang banyak kayak public figure gitu loh. Ya. Nah, The Hangman, kamu selalu bisa membuat perubahan-perubahan pada diri kamu ya, atau pada apapun. Kamu tidak ingin berlama-lama mungkin berada di titik ini. Kamu akan bisa melewati masa sulit kamu ini. Ya, itu hebatnya kamu. Apalagi di sini aku melihat kamu itu punya kekuatan seperti raja. Raja itu kan punya kekuatan. Nah, mungkin bisa jadi kamu ini adalah seseorang yang berkuasa. Ya. Jadi sehingga banyak orang-orang yang sekarang yang dulunya mungkin lari dari kamu, sekarang mulai mendekat gitu loh. Karena mungkin saja saat ini kamu punya kedudukan, kamu punya jabatan, ya roda berputar. Di saat dulu kita disepelekan, sekarang saatnya kamu itu dipuji-puji gitu ya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ada Eight of Wands. Banyak hal-hal yang tidak terduga nantinya yang akan kamu rasakan. Ini juga yang membuat kamu akhirnya menjadi sorotan, menjadi mata selalu tertuju kepada kamu. Karena kamu itu ya mungkin selalu menunjukkan ya energi positif kamu. Mungkin ya di saat orang lain tidak ada yang membantu gitu ya,
Di saat orang-orang lain mungkin tidak ada empati terhadap sesuatu hal, kamu ada. Di situ akhirnya orang memandang kamu. Ya. Kita akan coba cek dari kartu oracle seperti apakah yang akan terbaca. Nah, untuk teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Setelah ini aku akan bikin readingan ya untuk tahun 2025 seperti apa. Oke. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Bayangkan apakah yang terbaca untuk energi kamu selanjutnya. Ya. Di sini aku melihat bisnis fulfillment. Kamu akan benar-benar kayak menikmati. Jadi ada harapan kamu yang dulunya seperti sulit untuk menemukan ini gitu ya. Mungkin kebahagiaan, mungkin kesuksesan, tapi sekarang kamu akan memiliki. Nah, inilah membuat kamu akhirnya bersemangat, bergairah, dan menikmati gitu. Saatnya kamu menikmati kebahagiaan yang kamu saat ini ya. Dan aku juga melihat kamu juga bisa ada share your gift. Kamu akan berani ya, untuk speak up, bicara, menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya kamu itu memiliki ini, memiliki itu. Ya, kamu akan berani menunjukkan apa yang kamu miliki saat ini, apa yang kamu rasakan. Kalau dulu mungkin kamu itu termasuk orang yang diam, tidak banyak bicara, tapi sekarang kamu udah mulai berani untuk bertindak. Jika ada sesuatu yang salah, kamu berani untuk melawan gitu loh. Kamu tidak hanya diam saja. Oke, itu kamu. Dan kamu akan benar-benar bisa menunjukkan kepada orang-orang yang dulunya tidak memandang kamu ya, yang memandang kamu sebelah mata gitu ya. Kamu bisa menunjukkan kepada mereka bahwa aku yang saat ini udah lebih baik dari kemarin gitu loh. Nah, itu yang membuat orang-orang ngerasa penasaran, kagum sama kamu. Itu ya. Cek compliment, kamu juga akan menerima banyak penghargaan-penghargaan, baik itu dari perusahaan tempat kamu bekerja, dari atasan kamu, dari teman-teman kamu, dari keluarga kamu gitu ya. Karena kamu benar-benar sudah bertransformasi, sudah menjadi orang yang lebih baik. Bahkan itu kamu, aku katakan, bisa mewujudkan keajaiban, membuat keajaiban-keajaiban yang tadinya mustahil, ya itu bisa nyata oleh kamu. Ya, itu kamu. Oke. Aku juga melihat di sini ada dance. Dance ini adalah gambaran satu kebahagiaan di mana ada seseorang yang ternyata akan segera untuk memiliki kamu. Bagi kamu yang single, ya mungkin di sini kamu akan merayakan ya bahwasanya kamu itu sudah punya pasangan. Kamu mendapatkan pasangan yang tepat, yang satu circle, dan itu membuat kamu bahagia, sangat bahagia sekali. Ya, karena selama ini mungkin banyak ya orang-orang yang datang silih berganti dari hidup kamu karena tidak ada yang cocok, karena mereka semua itu toksik, manipulatif ya. Mereka selalu berbohong dengan cinta yang mungkin mereka miliki karena dia memanfaatkan kamu gitu loh. Jadi di sini akhirnya kamu menemukan sosok yang benar-benar menjadi belahan jiwa kamu ya. Semoga, amin kan. Nah, aku juga melihat kamu itu akan banyak bersyukur dengan apa yang terjadi pada kamu saat ini ya. Kamu akan benar-benar mengalami suatu fase yang kamu hadapkan selama ini ya, fase dimana kamu dihargai, fase dimana kamu udah sukses, fase dimana kamu bahagia gitu ya. Itu sudah terwujud semua. Oke, teman-temanku, ini juga ada nourish yourself, dan kamu benar-benar kayak tahu dengan diri kamu saat ini, dan kamu tahu bagaimana cara untuk mencintai diri kamu. Ya, caranya keluar gitu loh dari orang-orang toksik, orang-orang manipulatif ya. Kamu tidak pantas lagi berada di sana. Itulah kamu. Kamu tahu kapan saatnya mau pergi gitu ya. Saatnya mau keluar dari hubungan itu. Kamu tidak akan pernah bertahan lagi. Jika itu sesuatu menyakitkan untuk bertahan, ya kamu tidak akan mempertahankan. Kamu akan meninggalkan. Karena kamu tahu apa yang diri kamu butuhkan di sini. Oke? Jadi kita itu penting ya untuk bisa merasakan apa yang diri kita butuhkan. Jangan kita terbawa kepada perasaan yang negatif, energi negatif. Ya, terkadang kita juga harus bicara secara logika, mengambil keputusan secara logika juga. Ya, kalau bisa hati dan logika itu kita balance, seimbang, begitu ya.
Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.